Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan membahas tentang uji outer model, inner model, dan uji hipotesa. Nah, video ini tuh dibuat untuk UAS mata kuliah statistik saya semester 4. Tanggal pertama yaitu kita perlu untuk terlebih dahulu membuat project dan juga menyiapkan data yang sudah dalam bentuk CSV. Dan jika data tersebut belum dalam bentuk CSV, baiknya diubah terlebih dahulu ya. Oke, gimana ini? Ini nggak bisa lebih kecil lagi ya. Nggak apa-apa, kita buat new project. Kita klik, kita beri nama UAS Statistika. Oke. Nah, jika sudah ada, kita klik 2 kali pada ini untuk import data ya. Kita klik 2 kali, lalu kita masukkan data yang sudah dalam bentuk CSV ini. Oke, namanya tetap ya, bisa diganti juga bisa. Ini saya tetap aja. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang kita butuhkan adalah membuat pet model. Kita klik di sini 2 kali. Nanti akan muncul indikator-indikator seperti di bawah ini, bawah kiri ini. Nah, yang pertama kita kelompokkan dulu, caranya dengan klik anggota pertama, shift, lalu ke anggota terakhir, kita geser ke kanan. Bagian kanan yang kosong ini putih. Lakukan sampai selesai ya. Langkah selanjutnya yaitu kita konekkan antara variabel-variabel tersebut. Nah, ke variabel dependennya kita konekin semuanya. Nah, jika semuanya sudah terkonek, maka variabel-variabel laten tersebut akan berubah menjadi warna biru. Awalnya kan warna merah tadi ya. Langkah selanjutnya yaitu kita untuk mengecek outer model ataupun inner model, kita perlu melakukan calculate PLS algoritma atau start calculation. Kita tunggu aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengecek convergent validity, kita perlu masuk ke outer loading. Oke, kita masuk ke outer loading. Di sini kita cari nih nilai yang berada di bawah 0,5, karena nilai convergent validity ini tuh dikatakan baik jika berada di atas 0,5 ataupun 0,7. Jadi kita cari yang di bawahnya 0,5 untuk dihapus agar convergent validity-nya itu bisa dikatakan dalam keadaan baik atau sesuai lah. Di sini kita menemukan yang berada di bawah 0,5 ada BK1, BK11, lalu BK3, ini BK8, BK9, setelah itu ada KL5, LK2, ini, lalu ada PR5, itu aja ya. Kita kembali ke ini, ke pet model, lalu kita hapus yang tadi nilainya tuh di bawah 0,5. Apa aja tadi ada BK1, bentar, kita ganti ke select, kita klik BK1, lalu BK11, BK1 kita hapus, lalu tadi BK11 ya, hapus, lalu BK3 tadi, lalu BK8, ini tuh kalian semua harus ingat ya, biar nggak
ulang-ulang gitu. BK8 lalu BK9, lalu ada TR5 juga tadi ya, TR5, LK2, LK-nya tadi LK2, ini kita kecilkan dulu, sorry, agak besaran, biar semuanya kelihatan gitu loh. Nah, tidak apa-apa. Lalu TR-nya ini ada KL-nya ini ada KL5 tadi ya, hapus. Nah, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi sebelumnya kita rename ini. Harusnya tadi udah di rename ya. Maaf. Kecepatan tadi. Kita ganti namanya menjadi, ini tadi yang apa coba? Lupa guys. Kalau nggak salah ini tadi BK ya. Ini tadi BK. Kita ganti kognitif bias. Oke. Yang salah ini TR guys, ternyata BK-nya di situ. Kita ganti namanya fix tolerannya, lalu BK-nya ini kita ganti namanya menjadi cognitive bias. Selanjutnya ada LK ini ganti financial literasi. Selanjutnya ada variabel ini kita ganti menjadi investment decision. Oke. Ini tadi harusnya setelah kita masukin indikator ini, harusnya kita tadi tuh udah mengganti nama-namanya biar lebih mudah aja. Lalu selanjutnya kita perlu calculate ulang agar untuk memastikan bahwa sudah tidak ada angka yang berada di bawah 0,5. Dari nilai konstruk reliability dan juga validity-nya. Kita lihat pada nilai lomba alfa ini. Sebenarnya begini saja kita sudah bisa melihat bahwa data tersebut reliable. Karena apa? Karena warnanya hijau jika kita melihat warnanya saja. Warnanya hijau yang artinya nilai ini tuh sudah sesuai dengan syarat minimumnya. Syarat minimumnya adalah nilainya di atas 0,7. Jadi untuk nilai yang di bawah 0,7 dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak reliable. Nah, karena data di sini sudah lebih dari 0,7 maka dikatakan bahwa nilai tersebut sudah reliable. Selain lomba alfa, kita juga bisa melihatnya dari nilai composite reliability. Di sini juga sama, nilainya berada di atas 0,7, yang artinya nilai tersebut adalah reliable. Oke, kita lanjut. Kita pastikan lagi apakah masih ada yang berada di bawah 0,5. Enggak ada. Ya, aman ya, semuanya di atas 0,5. Nah, selanjutnya adalah kita mengecek selanjutnya nilai alternatif juga bisa kita lihat melalui diskriminan validity atau validitas diskriminan melalui Vornelleker kriterion. Kita hanya perlu fokus pada variabel yang ini horizontal. Kenapa? Karena dengan nilai tersebut adalah sebagai patokan. Nilai tersebut ini
tidak boleh kurang dari korelasi variabel lainnya yang ada di bawahnya ini. Nilai ini tuh adalah nilai dari akar yang ada pada nilai AVE tadi. Mana nilai AVE? Oh, ini nilai average varian atau AVE. Jadi nilai yang berada pada nilai diskriminan validity ini adalah akar dari nilai AVE. Jadi kita pastikan terlebih dahulu bahwa variabel ini sudah lebih besar daripada variabel lainnya. Ya sama ya, ini lebih besar dari 0,43, 0,63, 0,503. Ini juga sama, ini lebih besar. Nah, hal itu dapat menyatakan bahwa data tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya kita bisa mengecek lewat cross-loading. Nah, pada cross-loading ini sama aja nilai kita lihat di sini bahwa nilai variabel tersebut lebih besar dari variabel korelasi latennya. Kita baca yang pertama, BK 0,590 lebih besar dari 0. BK ini kan cognitive bias ya. Ya, kita perjelas aja biar jelas. Nah, ini. Nah, BK ini kan cognitive bias. Jadi angka BK ini harus lebih besar daripada angka-angka yang lainnya yang berada pada financial literacy, investment decision, atau risk tolerance. Udah kan, udah lebih besar ya. Lalu kita cek yang kedua, KL1-nya. KL itu adalah financial, KL itu adalah investment decision. Itu juga sudah lebih besar dari angka lainnya, dari variabel lainnya. Yang selanjutnya ada LK, yang mana LK ini juga sudah lebih besar. LK ini adalah financial literacy, juga sudah lebih besar daripada variabel lainnya. Selanjutnya ada TR. TR ini adalah risk tolerance, yang mana angkanya juga sudah lebih besar daripada angka nilai variabel lainnya. Nah, selanjutnya uji outer model ini, uji outer model yang sudah saya sebutkan itu adalah uji outer model yang reflektif, juga uji outer model yang formatif. Bisa dilihat dari nilai collinearity statistik dari VIF-nya. Ini tuh jika nilai PIF-nya lebih besar dari 10 atau 10 ke atas lah intinya, maka dapat dikatakan terjadi multikoliniaritas. Karena ini nilai VIF-nya ini tuh di bawah 10 di bawah angka 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Seperti itu. Selanjutnya adalah inner model. Inner model ini dapat dilihat dari R-square. Nah, di sini R-square-nya 0,472. Nilai tersebut itu menggambarkan sebanyak 47,2% berkontribusi terhadap variabel investment, sedangkan sisanya yaitu sebesar berapa ya berarti? Pokoknya intinya sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, inner model juga dapat dicek dengan model fit. Di model fit ini, jadi kita membacanya dari nilai NFI, yang mana jika nilainya lebih dari 0,67 itu dikatakan kuat. Jika antara 0,33 sampai 0,66 itu dikatakan moderat atau tengah-tengah. Dan jika
di bawahnya 0,33 itu dikatakan lemah. Nah, karena ini ada 0,66 yang artinya antara berada di antara 0,33 dan 0,67, maka data tersebut dikatakan moderat. Nah, selanjutnya kita ada uji hipotesa. Jadi uji hipotesa ini tuh dapat dilakukan dengan kita kembali ke pet model, kita calculate. Nah, kita bootstrapping. Start calculation. Tunggu aja, ini nggak lama kok. Nah, nanti akan muncul nilai seperti ini. Jadi, oke lanjut. Jadi berdasarkan data yang ada di sini, nilai data yang ada di sini, kita hanya perlu fokus pada nilai p-value-nya. Yang mana p-value ini tuh sudah menggambarkan uji hipotesa bisa dikatakan signifikan ataupun enggak. Nah, di sini hanya risk tolerance terhadap investment decision yang berada di atas 0,05. Nah, jadi nilai ini tuh bisa dikatakan signifikan jika berada di bawah 0,05. Jika berada di atas 0,05, maka dapat dikatakan tidak signifikan. Jadi di sini dari variabel-variabel tersebut atau pendugaan-pendugaan tersebut, yang tidak signifikan adalah risk tolerance itu dikatakan tidak signifikan terhadap investment decision. Jadi sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.